Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1 ya, masih tema 1, subtema yang terakhir yaitu yang keempat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu tentang hubungan pengurangan dengan pembagian. Apa ya hubungan antara pengurangan dengan pembagian? Silakan kalian simak baik-baik. Amati gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat satu toples dan 2 piring. Di dalam toples ini terdapat kacang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kacang merupakan makhluk hidup yang berasal dari tumbuhan. Nah, jika kalian lihat, awalnya kacang ini berjumlah 10 di dalam toples ya. Dikeluarkan 2. Nah, untuk disimpan di atas piring. Jadi, jika kacang yang berada di dalam toples itu dikeluarkan masing-masing 1 biji dan diletakkan ke atas piring, maka kalimat matematikanya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, di sini di dalam toples ini sudah ada sisa 8 ya. Kemudian, apabila 2 kacang lagi dikeluarkan dari dalam toples mau diletakkan di atas piring. Nah, maka akan menyisakan 6 kacang. Nah, jika kacang-kacang ini dikeluarkan secara terus-menerus sampai kacang di dalam toples itu habis, maka kalimat matematikanya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8, dikurangi 2 lagi sama dengan 6, dikurangi 2 lagi sama dengan 4, kemudian dikurangi 2 lagi sama dengan 2, dikurangi 2 lagi sama dengan 0. Jadi, pengurangan berulang itu sampai tidak ada yang tersisa, itu disebut dengan istilah pembagian. Ya. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagiannya adalah seperti ini. Oke, 10 dibagi 2. 10 ini dari mana? 10 ini adalah jumlah kacangnya ya. Awalnya itu jumlah kacangnya adalah 10. Kemudian 2 ini dari mana? 2 ini adalah jumlah piringnya ya. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, silakan kalian amati contoh soal berikut ini. Nah, untuk bilangan yang lebih besar pembagiannya harus dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Cara ambil contoh. Misalnya bilangan 52 dibagi 2. Berapa kira-kira hasilnya? Kalian bisa menggunakan dengan cara bersusun seperti ini ya. Terlebih dahulu kalian buat seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini kan 52 ya bilangannya ya. Ingat, harus yang dikerjakan itu nilai puluhannya dulu. Puluhannya itu apa? Angka 5 ini ya. Jadi, 5 dibagi 2. Ingat ya, kalau dari dalam keluar itu dibagi. Jadi 5 dibagi 2. Oke, caranya dengan cara pengurangan dulu ya, supaya lebih memudahkan kalian memahami konsep pembagian itu ya. Jadi sebetulnya pengurangan itu merupakan pembagian ya. Jadi pengurangan berulang merupakan pembagian. Oke. Ini kan 5 ya. 5 dibagi 2. Jadi harus dibagi 2 supaya ini berarti kan 5 dikurangi 2 ya kan? Dikurangi 2. Nah, ini udah berapa? 2 tambah 2 4 ya. Sisanya berapa? Sisanya 1 supaya jadi 0 ya kan? Nah, baru di sininya 0. Oke. Nah, jadi 5 dibagi 2 itu berapa kali nih? Ya, berapa kali pengurangan 2-nya? Berapa kali? 2 kali ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, 2, nah ini dikali ya.
Yang di atas dengan yang di luar itu dikali caranya. 2 ya, ini 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, tadi udah tahu nih ya bahwa bilangan ini 5 dikurangi 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, kalau 1 itu kan nggak bisa dibagi 2 ya. Sisanya 1 dibagi 2 itu nggak bisa. Maka diturunkan nih angka 2 nih. Turun ke sini nih ya. Jadi tulis angka 2-nya. Nah, maka didapatkan bilangan 12. Nah, 12 ini langsung dibagi ke angka 2. 12 dibagi 2 itu berapa? Yuk kita coba dengan cara pengurangan. 12, ingat ya, dibagi 2 dikurangi 2 itu sama dengan 10. Dikurangi 2 lagi sama dengan 8. Kemudian dikurangi 2 lagi sama dengan 6. Dikurangi 2 lagi sama dengan 4. Dikurangi 2 lagi sama dengan 2. Dikurangi 2 lagi sama dengan 0. Nah, ini bilangan 2-nya berapa kali nih? Ya, ini kan sama dengan 0 ya. Nah, berapa kali nih 2-nya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Oke, dihasilkan 6. Nah, 6 ini ya dikali dengan 2. Oke, 6 dikali 2 itu berapa? 12. Oke, 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, kita kurangi. 12 dikurangi 12 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, habis dibagi. Jadi, 52 dibagi 2 sama dengan 26 hasilnya ya. Baik, berikutnya yaitu ada contoh soal ya. Nah, ini contoh soal cerita. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ini memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, tadi sebuah perkebunan itu memberikan bibitnya sebanyak berapa? 126 ya. 126 itu diberikan kepada Udin dan 5 orang temannya. Berarti kan 6 ya. Udin dengan 5 orang temannya berarti jumlahnya adalah 6. Berarti 126 bibit itu kalimat matematikanya adalah 126 dibagi 6 sama dengan berapa? Yuk kita coba menghitungnya seperti cara yang tadi ya. Oke. Nah, ini bilangan, berarti ini kan bilangan ratusan ya. Nah, bilangan ratusan ini 1 dibagi 6 itu tidak bisa, maka mundur ke bilangan puluhan. Jadi angka 12. Oke, 12 dibagi 6 hasilnya berapa? Ya, tadi ada ya. 12 dibagi 6. Boleh kalian dengan cara dikurangi. Nah, ya kita coba. 12 oke, dikurangi 6 sama dengan 6, dikurangi lagi 6 sama dengan 0. Nah, 6-nya berapa kali? Coba kita lihat ya, berapa kali pengurangan ini? 6 yang pertama, 6 yang kedua. Berarti hasilnya adalah 2 ya. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 6, ini dikali ya. 2 dikali 6 itu sama dengan berapa? Sama dengan 12. Kita tulis kembali sama dengan 12. Oke. Nah, tinggal dikurangi.
12 dikurangi 12 sama dengan 0 ya. 0 harus ditulis nggak? Nggak usah. Oke, karena 0 itu nggak usah ditulis, jadi langsung diturunkan nih angka 6-nya nih, nilai satuannya nih ya. Turunkan, jadi kita tulis 6. Nah, 6 kalau dibagi 6 itu berarti berapa? Coba 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti ini berapa? 6-nya berapa kali pengurangan 6-nya? Cuman 1 kali. Berarti 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka habis sudah, hasilnya 0. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21 ya. Oke, anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya silahkan kalian coba berlatih ya. Coba kalian berlatih pada buku paket kalian, ada di halaman 165 nomor 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kemudian di halaman 166-nya ada di nomor 2. Jadi kalian silahkan kerjakan kedua soal ini, hitung baik-baik dan amati contoh yang sudah teacher jelaskan barusan. Oke anak-anak, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.